Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Herlianti, kelas 10 Sosial 4. Untuk menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk berbudaya. Sebagai makhluk yang berbudaya, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, berinteraksi, dan mampu mengelola lingkungannya. Ketika kita mengamati kehidupan sosial di lingkungan masyarakat sekitar, apa yang kita lihat dan kita amati dapat dijadikan bahan kajian sosiologi. Hal ini karena dari kehidupan tersebut terdapat berbagai gejala atau fenomena sosial yang merupakan objek kajian sosiologi. Dengan demikian, hasil kajian tersebut dapat dijadikan dasar acuan untuk mencari pemecahan berbagai masalah yang timbul. Objek kajian sosiologi yang terdapat di sekeliling kehidupan kita meliputi berbagai hasil tindakan yang berbentuk tindakan asosiatif maupun tindakan disosiatif. Tindakan-tindakan yang asosiatif diantaranya akomodasi, kerjasama, gotong royong, musyawarah, dan asimilasi. Adapun tindakan yang termasuk disosiatif antara lain persaingan, kontravensi, dan konflik atau pertentangan. Dari fenomena tersebut, kita dapat melakukan kajian sosiologis dan kemudian dapat diambil beberapa pertanyaan mengapa fenomena-fenomena tersebut terjadi. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Bagaimana cara mencegah masalah tersebut? Jika kita telah mengetahui dan mengkaji masalahnya, dapat dikatakan kita telah peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Dalam kehidupan masyarakat, muncul berbagai permasalahan sosial. Untuk menyikapi hal itu, kita hendaknya bersikap positif, tenggang rasa, kerjasama, solidaritas, dan toleransi. Kehidupan sosial masyarakat yang dapat dijadikan sebagai kajian sosiologi, misalnya kemajemukan masyarakat dan kesenjangan sosial. Kemajemukan masyarakat. Masyarakat Indonesia terbagi atas kelompok-kelompok. Tiap kelompok masyarakat memiliki pola perilaku, adat, agama, dan budaya yang berbeda. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras dan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, secara realita menghasilkan kemajemukan masyarakat. Kemajemukan masyarakat di Indonesia dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Kemajemukan secara horizontal antara lain dapat dilihat dari beragamnya ras, suku, bangsa, dan agama. Adapun secara vertikal dapat dilihat dari pelapisan sosial masyarakat. Ada beberapa faktor pendorong atau penyebab terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Keadaan geografis Indonesia. Dari jejak sejarah diketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu suatu wilayah di Tiongkok bagian selatan. Mereka datang secara bergelombang dalam waktu dan jalur yang berbeda. Sampai di Indonesia, mereka menyebar dan mendiami sekitar 13.600 pulau. Kondisi geografis yang terpisah-pisah mengakibatkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian pulau tumbuh menjadi kesatuan-kesatuan suku bangsa, yang sedikit banyak terisolasi dengan yang lain. Mereka kemudian mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan-ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda. 2. Pengaruh kebudayaan asing. Indonesia terletak pada posisi silang antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kondisi yang strategis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa asing untuk datang, singgah, dan menetap di Indonesia.
Kedatangan bangsa-bangsa asing ini ada yang untuk berdagang dan untuk menyebarkan agama yang dianutnya. Sejak 400 tahun SM, para pedagang Hindu dan Buddha dari India dan Tiongkok berdatangan ke Indonesia. Pada abad ke-13, pengaruh Islam mulai masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat dan Arab. Sekitar abad ke-16, pengaruh Eropa mulai masuk di Indonesia dibawa para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Dari interaksi antar pedagang ini menyebabkan terjadinya amalgamasi atau perkawinan campuran dan asimilasi budaya antara kaum pendatang dan penduduk asli. Akibatnya, mereka kemudian membentuk ras, subras, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda di Indonesia. 3. Iklim yang berbeda. Iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain di kawasan Indonesia menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Kondisi ini akhirnya membentuk pola-pola perilaku dan sistem mata pencarian yang berbeda-beda pula. Akibatnya, terjadilah keanekaragaman regional antara daerah-daerah di Indonesia. Dari kenyataan tersebut dapat kita katakan bahwa Indonesia adalah sebuah masyarakat yang beraneka ragam. Dengan keanekaragaman tersebut, potensi konflik antar kelompok masyarakat di Indonesia cukuplah besar. Bahkan beberapa daerah potensi konflik ini muncul dalam bentuk kekerasan yang berakibat pada kerusakan harta benda hingga hilangnya nyawa manusia. Potensi konflik ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. 2. Pendirian atau sikap yang berbeda. 3. Kebudayaan yang dimiliki tiap etnis berbeda. 4. Kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan berbenturan. 5. Perubahan yang terlalu cepat sehingga mengganggu keseimbangan sistem dan keamanan.